niat yang benar karena Allah, bukan sekedar menghasilkan produk pengetahuan yang bermaslahat, namun juga menghadirkan percepatan ilmu yang dahsyat. Nah, bikin status. Nah, jadi ini poin pertamanya, niatkan karena Allah lillah. Karena itu silahkan cek, demi Allah saya katakan, silahkan cek ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, baik yang bergerak di bidang syariat yang kita kenal, ya, Al-Imam misalnya Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ya, saya mengambil periode yang agak di masa-masa emas, ya, yang kalangan salaf tapi di akhir-akhir, sehingga lebih dekat kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau sahabat sampai ke Nabi nggak usah ditanya, itu udah otomatis niatnya sempurna itu, ya, insya Allah sempurna. Karena itu di ilmu hadis al-ashab kulluhum udul, semua sahabat tuh kategorinya adil semua, karena niat baiknya luar biasa, tak tergambarkan, ya. Sedang nggak butuh aja bisa ngasih orang. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, di Quran surah 59 itu ayat 9 sampai 10, itu kan dahsyat. Tapi generasi setelahnya ini yang mau saya sampaikan, dengan niat yang sangat luar biasa, baik di ilmu syariat ataupun di ilmu umum yang punya produk-produk yang abadi sampai dengan kini, ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Al-Battani, Jabir bin Hayyan dan seterusnya, produknya bahkan sampai kini memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di muka bumi. Apa yang mereka lakukan sejak awal ini membangun semua persepsi ilmunya didasari dengan niat yang tertancap kuat, mengakar di jiwa mereka, menjulang ke langit, yang mereka niatkan hanya untuk Allah saja, untuk ibadah. Ini keperluannya. Jangan takut ya, kalau niat kita sudah ibadah, dunia pasti ikut. Tidak sebaliknya. Karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menghadapi dunia itu jangan diikuti. Kalau dunia itu dikejar seperti bayangan, nggak akan pernah kita dapati, nggak akan pernah kita lampaui. Ayo besok kalau nggak percaya kejar bayangan tuh, balapan lari sama bayangan. Anda capek sendiri, ya. Maka bagaimana caranya? Berbalik, tinggalkan, maka bayangan akan mengikuti. Pun demikian, ketika kita niatkan semua apa yang kita kerjakan dari pengetahuan sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah, niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan. Niat karena Allah itu satu, punya nilai ibadah, yang kedua punya nilai-nilai kebaikan. Nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat, jadi manfaat. Ya, itu bedanya, ada berkahnya. Ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus, Anda belajar di kampus manapun, silahkan. Di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Anda seorang arsitek, bikin bangunan-bangunan yang bermanfaat, ya, selain rumah ibadah, bikin kantor yang baik. Nanti insting itu akan dibimbing oleh Allah. Anda nggak akan mungkin menerima proyek-proyek yang buruk, mustahil. Ya, Anda belajar dengan benar, niatnya karena Allah, tiba-tiba Anda bangun tempat-tempat maksiat, itu mustahil. Hati Anda akan berontak. Ya, hati kita akan berontak, mustahil. Ya, jadi itu poinnya. Pun demikian, Anda belajar ilmu hukum, belajar ilmu ekonomi, ya, politik dan sebagainya, itu akan terbawa suasana itu. Ketika benar niatnya, arahnya pasti akan baik. Mustahil orang belajar ilmu hukum, kemudian niatnya benar karena Allah, dia ikuti dan dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah, mustahil akan menyimpang dari kaidah-kaidah kebenaran, itu mustahil. Di ekonomi demikian, apalagi dalam ilmu syariat. Karena hati-hati, penyimpangan bisa terjadi bukan hanya dalam ilmu umum, dalam ilmu syariat pun bisa terjadi. Betapa banyak orang-orang belajar ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam konteks syariat bisa keliru, bisa fatal dan bisa salah. Ya, bahkan para ulama mengidentifikasi sejak dulu ini bisa menyimpang, bahkan dari sisi pembelajaran ilmu agama. Ya, itu bisa dibuktikan. Ya, ini niat. Ini tidak mudah teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya juga mohon didoakan ya. Mohon dengan sangat didoakan para ustadz, para kiai, para habaib, ya, ulama-ulama kita, ya, baik yang personal pun tergabung di komunitas, ya, di ormas, baik MUI atau ormas tertentu, doakan, karena nggak mudah pelihara niat ini. Ya, di antara manusia-manusia, insan beriman yang dihisab di hari kiamat, yang di awal-awal, 3 golongan utama itu banyak masuk neraka. Ya, golongan pertama para orang-orang ahli ilmu, yang mengaku ketika ditanya, "Kau apa yang kau lakukan dengan ilmumu?" Mereka mengatakan, "Ya Allah, kami ajarkan karenamu." Kata Allah, kadzdzab, bukan kadzib, tapi kadzdzab. Kadzib sekali dusta, kadzdzab banyak berdusta. Dibuka filenya, ternyata dia hanya niatnya untuk mencari dunia saja. Ngajar untuk cari popularitas. Kalau sekarang di dunia banyak ingin cari subscriber saja, kan? Ingin cari penghasilan dunia. Kalau dulu orang cari amplop macam-macam, sekarang pengennya ya dapat penghasilan dari YouTube, dari apa, dari macam-macam, niatnya sudah ke dunia.
Baik ya. Secara kaidah kalau keduniaan itu pilihan, ya. Tapi kaidah akhirat ketika semua difokuskan ke dunia, akhiratnya nggak dapat. Jadi kalau kita niatkan lillah karena Allah akan bimbing. Dunianya dapat sekaligus dan diarahkan dari dunia itu untuk produk yang bermaslahat lagi. Diarahkan lagi sehingga nilai manfaatnya banyak. Dunianya dapat, nyaman, tapi diarahkan oleh Allah dengan berkualitas. Ya, Anda pun demikian. Ya, jadi jangan diduga mudah. Yang kedua, orang kaya yang dengan kekayaannya itu sering terlihat dermawan, sering bagi. Ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan harta yang kau bagikan itu? Mereka berkata, lillah, karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong, kadzab kamu. Buka filenya, ternyata niatnya untuk riya. Ya, pengen diketahui orang, pengen catat dan sebagai orang dermawan. Ya, demikian. Yang ketiga, orang-orang yang tampil berani, membela, tampil seakan-akan orang hebat, ahli kebenaran. Ditanya, kenapa engkau kerjakan, untuk apa? Dia katakan, lillah, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzab, bohong. Ya, engkau hanya ingin dikenal sebagai orang pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang begini, enggak ada kamu kepentingan akhiratnya. Akhirnya, apa yang dikerjakan di dunia itu tidak punya nilai akhirat. Ketika kosong akhirat, enggak mungkin masuk surga. Berat, apalagi timbangan dosanya tak terukur, maka mesti dicuci di tempat yang sangat menakutkan, mengerikan, ya, yaitu neraka. Dan sering-seringlah baca ayat tentang neraka supaya kita bisa menghindarinya. Hudzaifah al-Yamani itu sahabat yang sangat luar biasa, selalu berpikir ya terbalik, antitesis dari teman-teman yang lainnya. Jadi kalau orang bertanya surga, beliau tanya paradoks, tanya tentang neraka. Orang tanya tentang nikmat kubur, beliau tanya tentang siksa kubur. Sehingga sahabat-sahabat berkata, ya kamu ini gimana sih? Kok nanya yang seperti itu? Kata Hudzaifah, kalau orang tanya surga itu biasa, ya ngamalkannya biasa. Tapi kalau nggak tahu lubangnya, nggak tahu jerat nerakanya, besar kemungkinan bisa terpeleset. Maka aku tanyakan itu untuk menghindari ya. Maka rumus ini bisa kita pakai, ya. Sering baca ayat surga bagus untuk motivasi, tapi sering-sering juga baca ayat tentang neraka, supaya banyak kita menangis, banyak sentuhan pada jiwa, getaran kemudian kepada hati kita sehingga mengarahkan kita pada nilai kebenaran lagi. Mesti banyak merenung, terutama di situasi-situasi seperti ini. Ya, boleh jadi Allah berkehendak untuk mengembalikan kita pada fitrah yang benar itu, pada fitrah yang lurus, untuk kembali kepada Allah. Disadarkan, kamu ini sehebat apa, sekuat apa sih? Makhluk kecil aja nggak bisa kamu tangani, terus kamu ingin hebat, merasa lebih hebat daripada Allah, merasa lebih hebat daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, nilai-nilai kebaikan nggak tampak dalam dirimu. Kalau dengan yang kecil aja kamu belum bisa mengatasi, lantas di mana keangkuhanmu? Kamu masih ingin angkuh? Ya. Nah, hal-hal demikian penting untuk kita rasapi sehingga kita kembali kepada Rabbul Izzah. Saat seseorang berada di titik yang seperti itu, kembali kepada Allah, maka disitulah rahmat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.